Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Tutup, kepada yang kami hormati guru SD Negeri 3 Tutup. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Adapun kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian materi, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama yaitu adalah pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu untuk diri. Acara yang ketiga yaitu adalah sambutan. Sambutan kali ini akan kepada kepala sekolah, monggo kepada Ibu Ning kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Tulus Budi selaku pendamping guru penggerak dan tamu undangan sekaligus ya. Kemudian Bu Imala Rahmawati sebagai pelaksana diseminasi aksi nyata guru penggerak. Marilah yang pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai di siang hari yang cerah ini kita masih diberikan kenikmatan di antaranya kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang sehingga dapat berkumpul di ruang kelas 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Mbak Imala Rahmawati sebagai guru penggerak, dan dalam acara ini adalah pelaksanaan diseminasi aksi nyata. Semoga apa yang dilaksanakan bisa berdampak tidak hanya pada anak didik kita, tapi juga berdampak kepada Bapak Ibu guru untuk bisa mengikuti jejak Mbak Imala ini, untuk mengikuti jika nanti mulai ada lagi seleksi atau kalau ada seleksi CGW lagi monggo diikuti. Yang ini nanti akan memacu Bapak Ibu guru dalam menyampaikan pelajaran kepada anak-anak dengan menggunakan alat-alat peraga sehingga mempermudah anak-anak dalam menerima materi pelajaran
sehingga tujuan akan tercapai dengan baik. Sehingga nanti Bapak Ibu guru yang lain juga ingin mengikuti jejak Mbak Himala ini mendaftar di calon guru penggerak. Sehingga nanti di sekolah kita ini selangkah demi selangkah akan lebih maju daripada hari ini. Sekali lagi selamat melaksanakan apa yang diharuskan dalam kegiatan-kegiatan di seminasi ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar sampai nanti di akhir kelulusan. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 3 Kuto. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah acara inti penyampaian materi diseminasi aksi nyata budaya positif kepada Ibu Imala Rahmawati SPD kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imala Rahmawati. Saya berdiri di sini bukan untuk kasarnya bukan mengajak Bapak Ibu guru untuk kembali ke yang lain, tapi kita merefleksi pembelajaran kita dengan peserta didik. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata budaya positif. Apa yang dimaksud budaya positif? Budaya positif adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid untuk mereka berpikir kritis, penuh hormat, dan memiliki rasa tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah pernah kita ketahui, profil pelajar Pancasila ini mewujudkan anak untuk lebih kreatif. Konsep utama modul budaya positif yang pertama nanti adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. 5 posisi kontrol. Yang kelima keyakinan kelas, dan 6 segitiga restitusi. Yang akan kita bahas yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita ke materi yang pertama, kita akan mengadakan ice breaking, Bu, supaya suasana tidak tegang deh. Ice breakingnya nanti menangkap jariku. Mohon maaf untuk Bapak Ibu guru bisa berdiri. Tangan kanannya bisa diangkat dan tangan kirinya nanti boleh memilih jempol atau telunjuk. Tangan kanan diangkat dan tangan kiri nanti jempol atau telunjuk. Boleh sambil berdekatan karena ini nanti yang jari ini akan menangkap yang sebelahnya. Contoh dulu. Seperti ini ya. Saya misalkan, nah, misal saya berkata jempol, silakan kalau sebelahnya jempol ditangkap. Kalau yang saya ucapkan telunjuk, sebelahnya ada telunjuk, berarti kita harus menangkap telunjuk. Kalau jempol, ampun bolak-balik Bu, makanya yang menangkap kesusahan. Harusnya agak Bu Fitri bisa bergabung. Nah, Bu ini bisa lebih rapat supaya nanti tangkap tangannya Bu Yeni bisa cepat.
tidak boleh berubah. Ya. Kalau jempol terus, kalau telunjuk. Sesuai apa yang saya katakan. Kalau sebelahnya jempol berarti tidak perlu megang jempol karena saya bilangnya telunjuk. Oh, paham? Mulai mempersiapkan pilihan kanan kirinya. Apakah jempol atau telunjuk? Ya. Kalau saya boleh menghindar. Boleh, tapi boten asal diingkopke nggih. Ya. Boten asal diingkopke. Ya. Mulai. Oke. Kalau saya bilang jempol. Diulangi yuk. Telunjuk. Yuk mulai lagi konsentrasi, silakan agak mendekat supaya bisa menangkap temannya. Jempol. Kanannya Pak, kanannya. Ampun ya kiri ya. Lagi guys, satu kali lagi. Jempol. Sekali lagi telunjuk. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua ya, supaya enggak semangat ya. Next. Baik, yang apa kita lakukan tadi adalah sesuai dengan kepalan tangan berpasangan. Jadi ini tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jadi misalkan kita menyimpan sesuatu yang berharga, kita kepalkan, dan itu tidak boleh dilihat atau dibuka orang lain. Lalu tugas teman yang lain adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, dan menggelitik. Jadi supaya tangannya itu bisa terbuka, teman yang lain bisa merayu. Ini kalau yang tadi kita lakukan, tangan kita lebih menghindar supaya tidak tertangkap oleh tangan yang lain. Next. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ini menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hanya ilusi. Jadi perubahan dari paradigma pembelajaran. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Terdapat stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sesuai sesuatu kesalahan. Tapi teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan kepada murid, apa yang kita belajarkan kepada murid, kita tidak bisa menstimulus dia untuk yuk kamu harus seperti ini. Kita tidak bisa seperti itu. Tetapi kita sebagai guru hanya perlu menuntun murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Next. Apa itu disiplin positif? Apa mungkin Bapak Ibu tahu? Disiplin, kalau mendengar kata disiplin, anak harus disiplin. Kira-kira disiplin apa Bu? Tanggung jawab. Tepat waktu. Napa mulai disiplin, tepat waktu. Nah,
disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina atau yang berarti belajar. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang dinamakan disiplin diri ini untuk menumbuhkan tindakan-tindakan yang akan memunculkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini misalkan dia pintar, dia bertanggung jawab, dia baik, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia atau dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru mungkin tidak asing dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa nggih Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah ini, nilai-nilai kebajikan ini sifatnya positif, jadi muncul pada diri manusia untuk tujuan yang mulia yang ingin mereka capai. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi ini ada motivasi eksternal, motivasi internal. Kalau motivasi eksternal ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi apa yang akan terjadi jika saya tidak mematuhi peraturan seperti itu. Kalau motivasi internal, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi muncul pada di dalam diri anak tersebut. Konsep disiplin identitas gagal. Jadi konsep mendisiplinkan anak ada hukuman dan penghargaan. Hukuman itu bersifat satu arah. Guru membuat aturan dan murid menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Kalau penghargaan tidak efektif karena dapat merusak hubungan diri, mematikan kreativitas. Sedangkan konsep disiplin identitas sukses terdapat konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu bersifat 2 arah, aturan yang sudah dibahas, disetujui, disepakati oleh guru bersama dengan murid. Untuk restitusi, ini bukan menebus kesalahan murid, namun kita belajar mencari solusi dan memecahkan masalah yang nanti anak langgar. Jadi kita mencari menganalisis, mencari solusi supaya dia tidak merasa terhindar dari kelompoknya, tapi kita meyakinkan, membuat keyakinan. Misalkan, ini seperti contoh terdapat anak terlambat masuk sekolah. Kalau hukuman, guru akan marah sehingga anak takut dan menyuruh anak untuk lari 3 kali putar lapangan. Ini berupa hukuman. Yang namanya hukuman berupa verbal dan misalkan perlakuan. Lalu untuk konsekuensi anak terlambat masuk sekolah, guru menyuruh anak untuk menulis kalimat sebanyak 50 kali karena datang terlambat. Guru
tegas siswa menghormati peraturan yang ada. Ini konsekuensi kita harus menggantikan atau membuat anak untuk lebih memahami apa yang dilakukan dari kesalahannya. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah dilakukan atau sudah disepakati itu apa, nanti guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Mari kita isi bersama. Di depan sudah ada tindakan guru. Jika guru menyuruh untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi hukuman. Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini biasanya lagi. Terlambat lari 2 kali. Kenapa? Konsekuensi. Hukuman. Nah, mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini ternyata yang pertama tadi adalah hukuman. Oke. Anak mencatat 100 kali karena terlambat, hukuman. Yang kedua hukuman. Yang ketiga hukuman. Keempat konsekuensi. Kelima konsekuensi. Keenam hukuman. Dan yang terakhir adalah konsekuensi. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Kenapa dihukum karena penghargaan? Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Misalkan murid kita mendapat penghargaan, yuk nanti kalau kamu menang ini nanti tak kasih ini. Nah, kenapa itu menjadi dihukum? Karena penghargaan itu menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik anak. Penghargaan menghukum dan penghargaan merusak hubungan. Jadi membuat anak ini dalam bahasa Jawa tuman. Nanti kalau nggak juara, aku juara kok nggak dikasih ini. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Menurut William Glasser, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, merasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi pada diri anak terdapat kebutuhan dasar yang jumlahnya 5 ini. Di sini terdapat kasusnya di kelas 2 yang dilakukan oleh Ibu Lia. Ibu Lia ini guru wali kelas 2 di SD Harapan, bukan di SD. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Suci. Beberapa anak di kelas 2 datang padanya dan mengeluh, Suci seringkali meminta bekal makan karena dengan paksa. Meminta bekal makan pada temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Lia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Suci melakukan hal itu? Nah, mari kita
refleksi bersama-sama jika terdapat murid yang senengane iki njaluk jajan kancane, njaluk bekale kancane. Mungkin tidak bisa Diberi oke, itu bisa nggih. Jadi itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan yang tidak terpenuhi atau kebutuhan suci tadi yang tidak terpenuhi. Jawaban suci seperti ini, Bu. Saya lapar, Bu. Orang tua saya tidak membawakannya bekal makan siang. Pagi tidak sarapan, tidak dibawakan bekal. Jadi nanti masuk kebutuhan apa ini, Bapak Ibu? Bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup, lapar, ya. Saya merasa senang teman saya jadi memperhatikan saya merasa senang, kesenangan. Yang ketiga, saya merasa hebat karena teman saya jadi takut. Jajane kancane tak jaluki, jadi kancaku wedi. Nih, penguasaan. Saya merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu saya dari rumah. Jadi tidak mau bawa bekal karena bosan, bekalnya itu saja. Nah, kira-kira kebutuhan apa ini? Kesenangan. Saya melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Ini ada iseng pengen ngambil. Kira-kira kebebasan, kesenangan. Mari kita lihat di slide berikutnya. Lanjut. Nah, kesenangan. Jadi yang terakhir tadi adalah kesenangan. Yang pertama tadi dia lapar, bertahan hidup, merasa senang. Senang itu kasih sayang. Kalau merasa hebat, dia sebagai kekuasaan, penguasa. Yang keempat adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini terdiri dari penghukum, pembuat rasa bersalah, lalu posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau dan manajer. Jadi nanti kita sebagai guru perlakuannya bagaimana kepada anak terdapat posisi kontrol kelima ini. Kita amati video yang ada di depan ya. Nanti kita refleksi bersama. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Yang 1 siang, Pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulai jam berapa? Yang setengah 1 siang, Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datang yang terlambat? Maaf, Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, jangan lainnya ya. Jangan mencontoh dari ini. Kalau kalian contoh, ada nih yang namanya dia lagi. Tahu apa lagi? Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanya kepada Bapak. Ya,
terima kasih supaya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dan lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dan teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi. Udah, dan ini dia. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, dulu tangan kamu. Dani, dengar ya, kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Habisnya mau dibawa kemana Pak? Biasa. Udah, kau sendiri Pak. Bisa kau sendiri. Tapi Pak kan ada senjata. Nggak apa-apa. Bapak masih kuat kok. Tadi lagi siaran aja kok, Pak. Beneran nih, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya. Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencoba Dani datang ke sekolah seenaknya aja, datang terlambat. Gimana kamu sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya.
Bapak anterin. Mau pulang ke rumah, Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Ah, terlambat sekolah? Saya pulang dulu, Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti, Pak. Maaf ya, terlambat. Iya nggak apa-apa nih, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali kala yang telah terjadi. Ini Kak sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa nih? Ini tadi habis dari Kak. Ya Allah, nanti diobati. Ya Kak, ini nanti aku berarti. Udah, kakak berangkat dulu deh. Ya Kak, hati-hati. Sudah. Ikut. Hidup adalah menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat Mas. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan menambah sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih.
Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hamba-Nya yang setia dan tak kenal putus asa. Nah, dari video yang kita simpan, Pak Andre atau berapa? Jadi dari video yang kita lihat tadi, merefleksi diri kita untuk menjadi manusia yang lebih bersyukur. Ya Allah, terima kasih saya sudah diberikan kehidupan yang seperti ini. Yang kedua, apapun kesalahan anak, apapun kesalahan murid kita harus menganalisis terlebih dahulu. Kenapa dia kok sampai melakukan kesalahan seperti itu? Ini perbedaan dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum ini biasanya nadanya lebih tinggi. Kamu terlambat mengikuti jam olahraga, lari 5 kali. Pak No. Itu sebagai penghukum. Membuat rasa bersalah, ini saat bicara suaranya cenderung lembut, tenang, tapi menyalahkan anak. Jadi anak merasa bersalah. Nanti kesalahan itu akan membekas pada diri anak. Sebagai teman, suara guru ramah cenderung bersenda gurau. Ini guru yang hobinya lebih dekat dengan murid, jadi sampai memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi murid nanti tergantung pada seseorang atau tergantung pada gurunya. Anak menjadi tidak mandiri, tidak dapat berpikir untuk dirinya sendiri. Sedangkan posisi pemantau, suaranya datar, tidak emosi, mengarahkan murid berdasarkan peraturan. Sedangkan manajer, kita dengan suara netral mengajukan pertanyaan yang bermakna, membimbing murid memecahkan masalah, lalu nanti dampaknya ke murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan mampu untuk memecahkan masalahnya. Ini kalau kita refleksi bersama sebagai guru, kita pernah mengalami seperti itu ya Bu. Misalkan murid kita melakukan sebuah kesalahan. Nah ini sebaiknya kita memposisikan sebagai apa nih? Teman, manajer. Nah yang tepat kita itu harus sebagai manajer. Jadi membimbing anak untuk menganalisis kesalahannya, nanti menanyakan keyakinan apa yang sesuai supaya dia tidak melakukan kesalahan tersebut. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Nah ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi kalau kita berkendara harus pakai helm, peraturan, supaya tidak ditilang oleh polisi. Itu salah, tapi kita kalau nggak pakai helm tidak ditilang. Ternyata tidak. Yang benar adalah untuk menjaga keselamatan diri, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini yang dimaksud keyakinan. Tahapan membuat keyakinan kelas, kita harus mengawali dengan harapan dari anggota kelas, anggota murid,
untuk menciptakan suasana kelas yang diharapkan, suasana kelas yang menyenangkan, suasana kelas yang nyaman, aman, lalu berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh seluruh anggota kelas. Jadi tidak hanya guru yang menentukan keyakinan kelas, tetapi murid juga harus mengikuti dan menuliskan keyakinan kelas apa yang akan dibuat. Bersifat universal, semua warga kelas dilibatkan dan ditandatangani oleh semua warga kelas. Dan nanti jika sudah terbentuk atau terbuat keyakinan kelas, sebaiknya ditempel pada dinding kelas masing-masing. Ini pengalaman saya selama mempelajari modul 1.4 membuat keyakinan kelas bersama anak. Jadi anak maju ke depan menulis keyakinan kelas apa yang nanti kita akan patuhi bersama. Setelah itu mereka menuliskan di kertas dan ditempel pada dinding. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Segitiga restitusi ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan anak mengalami kesalahan, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lalu Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kenapa kamu kok bisa terlambat? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi perkataan-perkataan guru yang akan dilakukan pada tahap yang kedua. Sedangkan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kamu ini jadi anak yang seperti apa? Kali ini kita akan melihat, nanti kita refleksi bersama. Ini terdapat anak yang melakukan kesalahan dan dipanggil oleh guru serta menerapkan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Ya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah, Pak. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah. Masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri loh, Pak. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia di masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu bisa di masalah ini, kamu jadi terus seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, jadi dari video tadi seorang Pak Guru sudah menerapkan segitiga restitusi, mengarahkan anak menganalisis kesalahan dia karena menjadi tukang fitnah, sudah diejek temannya. Tapi nanti kita ingatkan, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang cocok dengan yang diperbuat anak. Misalkan kita harus menghargai, menghormati teman, dan nantinya itu akan diyakini anak sehingga anak tidak berbuat kesalahan. Kesimpulan dari budaya positif ini adalah kita sebagai guru berupaya menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif, di mana keamanan dan keselamatan anak diutamakan untuk mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Karena pada dasarnya anak melanggar aturan karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya. Jadi mungkin anak itu ingin cari perhatian atau dia ingin mencari kebebasan sehingga dia melakukan kesalahan yang diperbuat. Sebagai guru yang berada pada posisi kontrol sebagai manajer harus menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Dengan demikian anak dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya sehingga motivasi intrinsik muncul dari dalam diri anak. Nah ini mungkin kita juga sudah melakukan segitiga restitusi ini, namun kita tidak menyadari kalau itu sudah kita lakukan. Mungkin hanya namanya saja yang berbeda. Terima kasih, salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Sekian, mungkin itu yang dapat kita refleksi bersama supaya Bapak Ibu guru lebih mantap lagi dan lebih bersemangat lagi untuk membersamai peserta didik kita menuju yang lebih baik. Semoga Bapak Ibu guru lebih tergerak, bergerak, dan menggerakkan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Ibu Imala
mengenai budaya positif. Terima kasih untuk waktunya dari pembawa acara. Kami mau bertanya tentang bagaimana strategi Anda untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah, terutama di sekolah dasar. Terima kasih. Oke, saya jawab sebisa saya. Jadi bagaimana strategi apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, terutama di sekolah dasar. Yang pertama, karena di sekolah dasar ini kita tidak sendirian, kita harus berkolaborasi dengan siapa? Dengan ibu kepala sekolah, dengan rekan guru yang lain, dengan orang tua, dan tentunya dengan murid kita sendiri. Lalu yang kedua, kita tanamkan murid kita nilai-nilai kebajikan. Jadi perbuatan-perbuatan yang positif dengan cara bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Pertama, kita memang dari kelas kita sendiri. Misalkan itu sudah diikuti oleh murid kita, nanti akan tersampaikan ke kelas yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Sambut? Lagi? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini tidak bertanya. Saya hanya mengucapkan terima kasih. Setelah saya mengikuti diseminasi ini, jadi saya lebih tahu, lebih paham. Dari sebelumnya yang saya lakukan hanya itu menghukum, memberi penghargaan. Jadi setelah ini semoga saya bisa menerapkan di sekolah. Kalau hal-hal semacam itu kurang baik di mana. Dan seharusnya yang saya lakukan seperti yang dipaparkan Bu Imala tadi, kita harus menggunakan tiga restitusi, itu dengan cara mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Permasalahan apa? Karena apa? Semua perbuatan anak, baik itu buruk maupun baik, itu pasti mempunyai tujuan. Alasannya apa? Itu saya dapat sampaikan. Terima kasih. Semoga kita dapat memperbaiki apa yang kita lakukan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya. Setelah mengikuti acara diseminasi CGP Angkatan 10 ini, saya mempunyai banyak menambah ilmu, terus menambah pengetahuan. Dari saya selaku guru olahraga, saya sudah melihat di antara hukuman dan konsekuensi yang saya terapkan di lapangan. Tetapi kalau saya guru olahraga dalam turnamen, itu ada hukuman dan konsekuensinya juga perlu. Karena membina mental pemain. Kadang kita melalui turnamen, ya kita mental hukuman di lapangan saat melatih itu juga harus kita perlukan. Antara hukuman dan konsekuensi harus kita terapkan dengan tepat. Kadang ada anak terlambat, kita juga harus menghukum dengan 4 kali lari, 10 kali lari juga perlu. Fisik juga perlu. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktu dan durasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.